Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tunggu Narpadi. Aku dari Universitas Budi Luhur, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini dengan tema besar yaitu tema sekolah, aku ingin menyampaikan konten podcastku yang berjudul Wacana Postmodern pada Tren Seragam Sekolah Menengah Atas atau SMA. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau nanya-nanya dulu nih ke teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya khususnya anak SMA? Pernah nggak sih teman-teman nanya kayak, kenapa sih anak-anak SMA sekarang tuh bajunya ketat-ketat, celananya pensil-pensil gitu? Tujuannya apa sih sebenarnya? Gitu. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar kayak, kok zaman dulu sama zaman sekarang pakaiannya berubah ya? Kalau zaman dulu bentuknya mungkin ada yang celananya cut break kalau yang cowok, terus habis itu yang cewek bajunya juga biasa aja, gombrong-gombrong biasa gitu kan. Nah, itu adalah pembahasan yang ingin kita bahas kali ini. Sebenarnya apa sih apa namanya faktor yang mempengaruhi itu gitu loh. Nah, sebenarnya kita bakal jelasin dulu dari yang namanya masuk nih ya ke pembahasan. Kita bakal jelasin soal fungsi dari seragam sekolah dan juga seragam sekolah. Sebenarnya fungsi dari seragam sekolah itu apa sih? Nah, fungsi dari seragam sekolah adalah untuk menyamaratakan kelas dan juga pendisiplinan. Pada awalnya memang muncul konsep dari sekolah asrama di Inggris namanya Christ Hospital, yaitu sekolah amal gitu. Dia menggunakan seragam yang bertujuan untuk menyamaratakan kelas-kelas sosial ketika masuk dalam ranah pendidikan. Nah, konsep dari sekolah di Inggris ini, sekolah amal di Inggris ini itu menjadi pelopor seragam yang ada di berbagai negara di dunia. Nah, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan seragam sekolah itu sebenarnya sudah mulai pada masa pendudukan Jepang, ya kan? Nah, baru pada tahun 1982, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, baru turun surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisi tentang penggunaan seragam sekolah. Ya, SK itu dikeluarkan pada 17 Maret 1982 yang mengatur corak yang berlaku bagi tiap tingkatan sekolah, sebagaimana yang dikenakan pada pelajar di Indonesia saat ini. Jadi, alasan yang mendasari itu dari dulu sampai sekarang, konsepnya, fungsinya, dan tujuannya itu sama. Tujuan dari seragam sekolah adalah untuk, pertama, pendisiplinan kelas. Yang kedua, supaya ketika orang masuk dalam ranah pendidikan, itu sudah tidak ada lagi sentimen kelas dengan adanya konsep seragam sekolah itu tadi. Dan juga konsep penggunaan konsep seragam sekolah ini adalah untuk menutupi kesenjangan sosial antar siswa. Jadi tujuannya memang sama teman-teman semuanya. Nah, lalu kita masuk nih. Terus kenapa seragam sekolah yang fungsinya untuk pendisiplinan? Kenapa seragam sekolah yang fungsinya untuk menutupi kesenjangan kok sekarang malah berubah jadi praktek yang fashionable gitu ya kan? Nah, ini kita masuk. Faktor yang pertama adalah faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan, yaitu perubahan zaman. Seperti yang kita pahami, dunia itu bukan dalam bentuk yang statis. Dunia itu bentuknya adalah dinamis dan terus bergerak, ya kan? Nah, di sini di era sekarang kita masuk di era modern. Namun, menurut beberapa pemikir, khususnya dari konsep yang ingin kubawakan ini, kita masuk dalam era postmodern. Postmodern itu apa sih? Nah, secara singkat, postmodern adalah zaman di mana ada di era modern atau di era sekarang. Tapi postmodern berusaha untuk melampaui apa yang ada di zaman modern. Nah, kalau menurutnya seorang filsuf dari Prancis yang namanya Jean-Francis Lyotard itu merumuskan bahwa postmodern adalah sebuah periode atau suatu periode di mana segala sesuatu itu didelegitimasikan atau tidak diabsahkan atau tidak disahkan. Dan lebih lanjutnya, pemaknaannya adalah direvisinya menjadi intensifikasi dinamisme, yaitu proses melakukan kegiatan yang lebih mobile atau lebih melakukan kegiatan pembaharuan gitu. Upaya tak henti-hentinya untuk mencari kebenaran atau eksperimentasi dan juga revolusi kehidupan yang terus menerus gitu. Jadi postmodern itu diwarnai dengan contohnya kayak terdiri dari banyak bagian gitu, terdiri dari banyak gaya gitu kan. Terus habis itu terbagi-baginya budaya atau fragmentasi budaya dan segmentasi kelompok sosial. Segmentasi kelompok sosial itu maksudnya kelompok sosial yang semakin majemuk gitu, makin banyak gitu kan. Nah,
Postmodern ini muncul pada tahun 1960-an lantaran kritik terhadap fungsionalisme, modernisme, dan strukturalisme. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu, ini dipelopori oleh ahli teori dan filsafat mazhab Frankfurt, ya kan, yang namanya, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, Theodor Adorno, terus Jürgen Habermas, ya Lyotard, dan segala macam gitu. Nah, lalu apa komparasinya postmodern dengan, apa komparasinya perubahan zaman dengan praktek anak SMA yang celananya kecil-kecil gitu. Nah, perkembangan zaman atau seragam sekolah gitu diwarnai dengan perubahan fashion di kalangan-kalangan anak muda di setiap era gitu. Beda-beda, jadi mulai dari era kan dipengaruhi kebanyakan oleh band atau aliran musik atau budaya dan segala macam gitu kan. Nah, di sini aku pakai teorinya Jean-Francis Lyotard dan Umberto Eco tentang semiotika pakaian. Nah, di sini kalau katanya Umberto Eco, pakaian atau busana ini juga ini faktor utama nih yang mempengaruhi busana kenapa seragam itu berubah-ubah maknanya gitu. Kenapa pakaian itu bisa dimaknai jadi makna yang majemuk gitu, makna yang banyak hal gitu. Di sini, kalau pakai teorinya Umberto Eco tentang semiotika pakaian, pakaian atau busana itu tidak hanya sekedar bermakna denotatif atau makna kegunaan, tetapi sekarang maknanya itu sudah konotatif atau makna yang dapat berucap tentang banyak hal, yaitu berucap tentang pakaian itu bisa menjadikan representasi diri kita sendiri. Nah, tidak terkecuali dengan anak-anak SMA. Anak-anak SMA ini lebih suka celana pensil atau baik di negeri maupun swasta ya. Banyak yang pakai celana pensil karena secara tidak langsung konsepsi manusia adalah makhluk yang eksis dan syarat akan perilaku konsumtif. Mereka akan butuh pengakuan dari manusia lainnya supaya dia menyatakan keberadaan manusia itu ada. Itu kalau misalkan konsep filsafatnya kan kayak gitu ya. Kenapa manusia itu eksis gitu. Nah, faktor utamanya juga, faktor yang menjadi faktor penting kenapa anak-anak itu pakai celana pensil dan pakai kenapa baju ketat itu mulai pada tahun 2004 sebenarnya. Pada 2004 itu menjadi tren celana-celana pensil gitu. Itu dibawain sama vokalis-vokalis band rock, band punk dan segala macam gitu. Dan itu yang mempengaruhi fashion di era kaum muda sekarang atau era milenial gitu. Nah, faktor ini juga mempengaruhi sampai ke seragam anak-anak sekolah ya kan, khususnya di SMA gitu. Nah, kesimpulannya apa? Ya kan? Nah, di sini kita bakal bahas tentang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah di era postmodern, segala sesuatu atau segala hal itu akan terus dinamis dan semua berasal dari subjektifikasi setiap individu. Nah, pada penjelasan saya tadi intinya faktor perubahan fashion pada seragam anak sekolah khususnya celana pensil, baju ketat dan segala macam itu tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor mulai dari perubahan zaman dan budaya yang terfragmentasi. Oke, itu aja penjelasan dari saya.